Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini kita akan ngomongin sedikit tentang produk terbaru dari Avoskin. Ini adalah Avoskin Advanced Action Eye Ampoule. Ya, jadi dari judulnya, ini adalah produk untuk mata. Kalau untuk produk perawatan mata, sebenarnya Avoskin tuh sudah ada yang namanya adalah Intensive Nourishing Eye Cream. Intensive Nourishing Eye Cream itu sudah pernah aku review tahun lalu. Aku suka banget sama packagingnya. Packagingnya keren, simple. Kemudian aku juga suka sama formulasinya. Dia itu enak di blend dan juga tidak membuat mataku tuh jadi terlalu berat gitu. Kemudian aku juga suka sama lembabnya, karena dia itu nggak terlalu yang pliket teki, tapi juga cukup melembabkan. Dan sekarang Avoskin tuh mengeluarkan eye ampoule ini yang isinya tuh lebih advance dibandingin krim yang kemarin. Jadi ini tuh lebih nampol lah istilahnya gitu. Jadi daripada berpanjang lebar, langsung dibahas aja. Pertama adalah packagingnya. Ini tuh datang dengan kemasan pump. Jadi botol pump kayak gini. Kalau yang eye cream itu kan bentuknya jar. Jadi kalau kita mau ngambil produknya kan pakai tangan nih. Jadi kadang-kadang takutnya terkontaminasi gitu kan, karena tangan kita itu kotor. Tapi kalau bentuknya pump kayak gini itu lebih higienis. Pertama lebih higienis, yang kedua adalah kita bisa ngatur lebih enak untuk seberapa banyak produk yang mau kita pakai. Karena kita tergantung nih mau berapa pump, 1 pump atau mungkin setengah pump atau 1,5 pump. Lebih gampang untuk kontrol produk yang mau kita pakai. Botolnya kaca, warnanya coklat dengan tutup keemasan gini. Kalau di foto tuh bagus. Kacanya juga tebel. Ini kemarin sempat beberapa kali jatuh dan ini nggak masalah. Baret pun enggak. Tulisannya ini pun juga langsung di print di botolnya. Jadi bukan kayak stiker yang ditempel. Dari sisi packaging, aku jauh lebih suka ini karena ini tuh lebih praktis. Teksturnya itu gel tapi pekat, jadi bukan tipe gel yang runny, bukan gel yang delewer gitu loh. Dan ketika diaplikasikan, memang dia itu rada pekat dan dia itu butuh waktu untuk menyerap. Aromanya nyaris tidak berasa karena memang ini tuh nggak ada pewanginya. Jadi kalau misalkan kamu tuh sensitif terhadap fragrance, sensitif terhadap pewangi, ini aman. Terutama karena ini dipakai di bagian mata. Kita lihat ingredients list-nya. Jadi ini tuh ada beberapa bahan yang menjadi highlight. Yang pertama itu adalah peptide, itu untuk anti-agingnya. Kemudian ada niacinamide, ada probiotik, kafein, green tea, sama cucumber. Tapi kita lihat secara lengkap ingredients list-nya seperti apa. Yang pertama adalah water, ada butylene glycol, ada pululan, ada niacinamide. Itu niacinamide berfungsi untuk melembabkan kulit kita, kemudian juga untuk membuat kulit kita itu lebih bright. Kemudian ada propanediol, ada sodium polyacrylate, kemudian ada cucumber extract, ada lactobacillus ferment-lysat. Kemudian ada Camellia sinensis leaf extract, ada Punica granatum extract, kemudian ada sodium hydroxide, lactobacillus ferment, kemudian ada acetyl tetrapeptide 5, ada kafein dan acetyl hexapeptide 8. Jadi ini tuh mengandung ada 2 jenis peptide, di mana konsentrasi totalnya adalah 7,5%. Ini adalah acetyl tetrapeptide 5, kemudian ada acetyl hexapeptide 8. Itu memang mencegah kerutan, kemudian pokoknya untuk anti-aging lah. Kemudian selain itu ada juga si lactobacillus ferment-lysat sama lactobacillus ferment sebagai probiotiknya. Kemudian ada kafein sama cucumber sama si green tea-nya itu. Green tea itu juga berfungsi sebagai antioksidan. Jadi memang fungsinya ini tuh lebih ke arah anti-aging untuk melembabkan, mencegah kerutan, plus dia itu membuat mata tuh menjadi lebih segar. Nah, performanya seperti apa? Ini itu karena memang teksturnya itu berat, jadi dia itu masuknya bukan di serum kalau aku, tapi sebagai moisturizer, jadi sebagai eye cream. Walaupun kemarin tuh sudah punya eye cream, tapi menurut aku lebih pekat ini, lebih melembabkan ini. Rasanya tuh jauh berbeda. Kalau Intensive Nourishing Eye Cream itu teksturnya itu lebih light, tapi ini walaupun bentuknya itu gel, walaupun judulnya adalah ampul, tapi ini tuh lebih intens lembabnya. Gelnya itu pekat, ketika diaplikasikan memang ada jeda waktu untuk menyerap. Nah, jeda waktunya itu yang enak dipakai buat mijet-mijet. Jadi kalau misalkan kamu punya kayak alat buat mijet ya, mungkin pakai jet roller atau mungkin pakai kuasa atau apapun, ini tuh enak karena dia itu nggak langsung menyerap. Jadi ada waktu buat mijet-mijet. Kemudian yang paling berasa lagi adalah dia itu ada sensasi cooling dan kayak seger. Jadi ketika diaplikasikan, mata tuh langsung bangun seger gitu loh. Jadi kayak seger di mata. Nah, untuk masalah lembabnya itu nampol banget. Jadi aku tuh terutama kalau malam ya, aku mesti milih sebuah eye cream atau eye serum atau apapun itu yang berat karena daerah mukaku yang lainnya tuh kan sudah pakai skincare berlayer. Otomatis kulitku yang lain tuh sudah berat. Kalau area mata itu kayak terlalu ringan, jadinya nggak balance, jadinya tuh nggak nyaman. Makanya ini tuh aku suka karena dia itu bisa membuat mukaku tuh area mata sama area yang lainnya itu balance, bukan yang area matanya terlalu enteng, yang lainnya berat. Kemudian untuk melembabkannya, ini juga nampol karena beberapa kali mukaku itu karena kurang tidur, akhir-akhir ini stres, ini kan area mata juga kelihatan kayak sayu, kayak kering gitu kan. Nah, ini nampol banget untuk membuat area mataku menjadi lebih segar dan juga lebih lembab. Kalau untuk mata panda atau dark circle-nya, jujur sebenarnya
aku tuh nggak bisa bilang karena mata pandaku itu gara-gara memang aku kurang tidur, stres kurang tidur. Kalau aku tidur, maka dia bisa hilang sendiri. Kalau cuma pakai skincare, mau pakai skincare apa sebenarnya kayak gitu nggak pernah bisa sih. Harus memang kita menemukan sendiri mata pandanya itu kenapa. Kalau emang kurang tidur ya tidur. Kalau misalkan kurang istirahat ya istirahat gitu kan ya. Kalau pakai seperti ini nggak bisa, dia cuma bisa membantu untuk membuat area mata tuh menjadi lebih lembab dan segar. Untuk efek untuk brighten ini tuh menurut aku lebih ke arah membuat kulitnya area mata itu menjadi lebih lembab, jadi tuh kayak nggak kusem. Kamu tahu area mata kadang kusem kan? Kalau kamu bener-bener tidak pernah merawat itu, kamu terutama kalau pakai cleansing facial foam yang terlalu harsh, yang terlalu kering, kan area semua yang kena cleansing foam kan menjadi kering. Nah, kalau tidak dilembabkan itu kan jadinya kusem. Nah, fungsi brighten di sini kalau menurut aku adalah membuat area mata tuh menjadi lebih lembab sehingga terlihat lebih cerah. Lalu efek untuk brightennya ini sebenarnya agak rancu dengan mata panda pada saat aku kurang istirahat. Jadi aku tidak bisa bilang bahwa ini bisa membuat area mataku menjadi lebih bright. Karena selama ini pun sebenarnya aku tidak pernah bermasalah dengan lingkaran gelap. Karena lingkaran gelapku gara-gara ya memang cuman kurang tidur dan stres. Kalau memang sudah tidur, sudah istirahat, ya dia hilang sendiri. Kemudian untuk tightening, karena memang usiaku tuh sudah 34. Jadi ya sudah memang seperti ini. Tapi dia tuh berfungsi untuk melembabkan banget. Jadi lembabnya tuh kerasa banget. Makanya area mata tuh menjadi lebih, menurut aku lebih lembab dan memang lebih terasa lebih padat dan lebih kenyal dan lebih terisi. Untuk efek tightening-nya ini memang di kulitku tuh rasanya tuh lembab banget. Jadi rasanya kulit tuh karena dia lembab, jadi kayak nggak kendor, kayak nggak loose gitu loh. Jadi memang ada efek tightening-nya gara-gara memang dilembabkan dengan optimal. Nah, kemarin aku sempet survei dan tanya-tanya sama beberapa temanku yang makeup artist yang sering pakai ini dan pakai makeup mata. Ini kalau dipakai buat kayak semacam eye base, eye makeup base, itu berfungsi untuk membuat eyeshadow-nya tuh nggak gampang crack. Dia juga membuat area makeup area mata tuh menjadi lebih tahan lama. Untuk poin negatifnya sebenarnya dari sisi formula aku tidak menemukan ada poin negatif apapun, tapi dari sisi packaging. Jadi ini itu pump biasa, bukan airless. Nah, kalau airless itu kan bakalan semua produknya kesedot keluar nih. Tapi karena dia itu pump kayak gini, jadi nanti kalau sudah mau habis, kamu mesti harus buka si pumpnya ini untuk kamu colekin di dalamnya supaya produknya itu benar-benar habis. Paling itu aja sih buat sobat hemat kayak aku kayak gini. Ya sebaiknya lebih enak kalau airless lah. Jadi tadi sekian tentang eye ampoule dari Avoskin ini. Aku suka banget sama si lembabnya, karena bener-bener lembab banget, nampol banget deh. Kalau kamu tipe kayak aku yang lebih suka eye cream yang teksturnya itu berat, yang teksturnya itu bener-bener super melembabkan, kamu bakalan suka sama ini. Jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih link pembeliannya di description box. Semoga cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!